Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan sebelumnya, kita telah membahas tentang key konsep pada Y2 framework. Nah, kali ini kita akan mencoba untuk membahas tentang working with database ya, dimana nantinya kita akan lebih banyak berkaitan dengan database, bagaimana cara aksesnya, bagaimana cara menampilkan datanya itu di dalam materi ini. Nah, kemungkinan nanti akan saya bagi menjadi 3 video, 2 untuk materi dan 1 untuk latihan ya. Karena di sini materinya memang cukup banyak. Oke, langsung saja kita coba untuk membahas working with database pada Y2 framework. Baik, kita akan mulai dari bagian yang pertama. Ada yang namanya YDAO atau Database Access Object. YDAO ini itu dia dibangun di atas PDO. Nah, PDO ini apa? Jadi PDO itu adalah extension yang menyediakan antarmuka atau interface untuk mengakses database menggunakan bahasa PHP. Ya, jadi framework ini dia itu menggunakan bahasa PHP. Nah, YDAO ini itu dia dibangun di atas PHP data object ini. YDAO itu dia juga menyediakan object oriented API untuk mengakses database relasional. YDAO ini dia merupakan dasar untuk metode pengaksesan database secara lebih advance seperti query builder dan juga active record. Oke, kita coba lihat di dalam websitenya. Website resminya di sini bekerja dengan database. Nah, kita coba cari active record. Nah, ini kita klik kanan, kemudian open link in new tab. Coba kita lihat untuk active record ini sebenarnya apa. Nah, di sini sudah ada ya cara penggunaannya di sini. Nah, jadi active record itu dia itu menyediakan interface yang berorientasi objek untuk melakukan akses atau manipulasi data yang disimpan dalam database ya. Jadi dia itu untuk mengakses dan memanipulasi data yang disimpan dalam database ya. Jadi menyediakan itu. Oke, selanjutnya di sini YDAO itu dapat langsung mendukung DBMS berikut ini ya. Jadi yang pertama ada MySQL. Ya, jadi DBMS itu adalah database management system ya. Jadi seperti MySQL, MariaDB, SQLite, PostgreSQL itu dia DBMS. Nah, nanti di sini yang akan banyak kita pakai adalah MySQL ya, karena kita pakai XAMPP dan itu sudah support untuk MySQL. Jadi otomatis. Oke, selanjutnya kita bahas tentang koneksi ke database. Nah, koneksi ke database. Untuk mengakses database, kita itu harus terhubung ke database tersebut dengan cara membuat instance dari ydb/db/connection ya. Sebelumnya kita juga sudah pernah melakukan ini, tapi kita hanya menambahkan di sini, menghubungkan, dan sudah ada ya pada komponennya. Kita tinggal masukkan nama database-nya apa pada percobaan sebelumnya. Kemudian username-nya apa, password-nya apa. Nah, akses ke database itu seringkali dilakukan dari beberapa tempat yang berbeda. Nah, ini koneksi database akan lebih tepat jika dikonfigurasikan pada application komponen. Ya, ini dia itu ada di dalam komponen ya ini. Kita dapat mengakses koneksi ke database di atas melalui y.2.2$f_db ini. Nah, ini ya. Untuk lebih jelasnya nanti ketika kita praktek, kita coba saja. Konfigurasi di atas itu merupakan contoh koneksi ke database MySQL untuk database lain. Pastikan nilai dari properti DSN diisi dengan nilai yang sesuai dengan database server yang digunakan ya di sini. Misalnya kita pakai PostgreSQL, nah di sini kita bisa pakai PGSQL ya, karena di sini kan MySQL kan. Jadi di sini kita tambahkan MySQL. Kemudian hostnya apa? Misalnya localhost, portnya berapa? Biasanya kalau XAMPP itu dia portnya 80 ya ke Apache. Nah, database name, nah apa? Nah di sini. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang
SQL query. Baik, selanjutnya kita akan mencoba untuk menjalankan SQL query. Nah, untuk menjalankan SQL query, panggil fungsi yang bernama create command ini ya, command, dan memasukkan SQL query sebagai parameternya. Jadi di dalam fungsi bernama create command ini itu kita masukkan SQL query sebagai parameternya. Kemudian panggil salah satu dari beberapa metode eksekusi yang tersedia ya. Nah, di sini ini variabelnya. Kemudian ini itu komponen DB-nya. Nah, kemudian fungsi create command-nya. Di dalam fungsi create command-nya ini itu dia ada parameternya berupa query ya. Kemudian query all ya di sini. Nanti kita coba. Oke, kita langsung saja praktekkan agar lebih jelas nantinya. Nah, di sini sebelumnya sebagai catatan, untuk menjaga presisi, data yang diambil dari database selalu direpresentasikan sebagai string. Walaupun tipe data dari kolom pada tabel adalah numerik ya. Jadi misalnya tipe datanya integer ya. Nah, di sini itu dia yang diambil dari database itu selalu direpresentasikan sebagai string ya. Jadi meskipun integer itu akan direpresentasikan sebagai string. Oke, langsung saja kita coba praktekkan. Nah, di sini kita buat controller baru ya. Di sini misalnya bernama testdb controller ya. Maaf, di sini testdb controller .php. Oke, sudah. Kita buka tag PHP. Kemudian kita buat namespace terlebih dahulu. Namespace, kemudian app /controller. Oke. Sudah ya. Selanjutnya di sini kita buat kelas sama seperti komponen pada percobaan sebelumnya ya, tapi ini kita lakukan di controller. Oke, berarti kita tes db controller, dia mengextend ke dalam controller ya. Ini otomatis dia di sini akan menambahkan. Oke, sudah. Kita buat pertama yaitu kita buat metodenya. Misalnya kita buat public function. Misalnya public function apa actionnya itu misalnya action read ya. Oke, di sini sudah. Di sini kita buat db variabel db ya, itu ini terserah sebenarnya, tapi di sini saya buat db kemudian agar lebih mudah ya nantinya dikenali. Oke, $2.2 $app. Kemudian coba kita lihat di sini sepertinya sudah ada ya tadi ini $2.2 $app, kemudian db komponennya ya, db. Oke, selanjutnya kita lakukan tadi ya, ini kita lakukan create command ini. Oke, kita buat misalnya variabel data ya, $db, kemudian misalnya create command, kemudian query-nya apa, dan select bintang from. Sebelumnya kita pernah buat tabel di dalam database ya. Coba kita localhost. Di sini kita bisa buat php myadmin. Kita coba. Oke, sudah. Di sini kita ke database mahasiswa. Nah, di sini ada tabel mahasiswa ya, jadi kita bisa langsung. Jadi select bintang from mahasiswa. Oke, sudah. Di sini kita bisa pilih salah satu ini ya. Kita bisa query all, query one, atau query kolom, atau query scalar. Nah, ini misalnya select bintang from post di mana ID-nya sama dengan 1. Jadi di sini itu menampilkan yang ID-nya 1. Oke, kita akan coba ini dulu. Query all berarti.
Di sini kita bisa query all. Oke, sudah. Selanjutnya kita return ya. Kita return sama seperti ini pada mahasiswa controller ini. Itu di sini dia ada return, kemudian $this, kemudian merender ke view-nya ini. Oke, kita return $this. Kemudian misalnya kita buat render ya, kita buat nanti itu view-nya bernama read ya. Kita di sini misalnya read. Oke, sudah. Nah, di sini misalnya tadi ini datanya. Jadi kita istilahnya kita lempar ya, atau kita kirim. Jadi data yang telah berisi jadi di sini menampilkan semua data pada tabel mahasiswa, kemudian disimpan dalam variabel data, kemudian ditampilkan atau dilempar atau dikirimkan ke dalam view-nya nanti ya. Coba kita di sini kita ambil dari data. Oke, sudah. Oke, kita buat sama seperti ini ya. Jadi di sini ada controller mahasiswa, kemudian view-nya juga mahasiswa, kemudian controller site, kemudian di sini juga site. Berarti kita di sini bisa buat controllernya, view-nya, direktorinya bernama testdb ya. Testdb. Oke, sudah. Di dalamnya kita buat read ya, karena di sini view-nya dia read. Oke, berarti read titik php. Oke, kita buka tag HTML ya di sini misalnya. Di sini kita bisa buat tag H2, kemudian hasil. Nah, di sini misalnya kita buka tag PHP ya, karena misalnya kita vardam isinya apa sih sebenarnya ini. Coba kita lihat tadi di dalam controller. Nah, di sini isi dari data ini itu apa? Oke, berarti kita bisa vardam atau sebenarnya printr juga bisa ya, terserah. Saya di sini pakai vardam, kemudian data. Oke, kita save. Nah, kita buka localhost. Karena di sini basic, berarti basic /web, kemudian kontrolnya apa, testdb, kemudian actionnya apa, read ya. Oke, kita enter. Seharusnya muncul ya di sini. Nah, ini jadi di sini itu ada ID-nya ini 2, kemudian NRP-nya apa, jadi dia diambilkan dari tabel ini, tabel mahasiswa. Oke, kalau misalnya di sini kita ganti dia menjadi query one. Coba kita lihat di dalam tabel, di dalam controller kita buat query one. Oke, sudah. Kita save, kita refresh ya. Coba, seharusnya dia cuma satu ya. Nah, di sini dia cuma satu data. Coba kita lihat query kolom. Oke, kita refresh coba. Nah, dia di sini itu hanya satu kolom ya. ID-nya seperti ini. Coba kita lihat, bukan ya ID-nya. Dia di sini ada 2, ada 3, 5, 6, 7. Oke, selanjutnya ada di situ query scalar. Oke, sudah. Kita save, kita enter. Kita refresh di sini. Nah, di sini dia itu 2. Nah. Oke, sudah. Nah, jadi itu untuk cara menjalankan SQL query. Oke, selanjutnya kita akan mencoba untuk membahas tentang binding parameter.
Baik, selanjutnya ada binding parameter. Nah, untuk menghindari serangan SQL injection, kita harus menggunakan yang namanya pendekatan binding parameter. Nah, SQL injection ini tuh biasa dikenal di dalam hacking ya. Jadi dia ini itu memanipulasi SQL ya. Jadi misalnya dia itu di dalam URL di sini itu dia memanipulasi misalnya SQL-nya, atau di dalam form inputnya itu dia memanipulasi sehingga nantinya itu akan membahayakan database-nya ya. Jadi, nah di sini itu dia menggunakan binding parameter untuk mencegah SQL injection ini. Jadi lebih ke keamanan ya di sini. Nah, pendekatan ini itu juga dapat meningkatkan performa dari statement SQL ya. Kita dapat menggunakan metode ada bind value di sini ya. Bind value untuk single parameter. Kemudian bind values untuk multiple parameter. Dan ada juga bind param ya, ini contohnya. Oke, saya akan coba untuk contohkan salah satu saja. Oke, misalnya kita gunakan yang normal terlebih dahulu ya. Jadi misalnya kita pakai request ya. Coba kita langsung saja. Misalnya di sini saya buat misalnya variabel coba, kemudian $2.2 $app, kemudian request. Oke, sudah. Nah, selanjutnya di sini kita bisa tambahkan ya di sini misalnya where. Jadi di sini memfilter, jadi where di mana misalnya namanya sama dengan kita ganti di sini .2 saja agar lebih mudah. Nah, di sini kita bisa tambahkan, jadi kita concatenation ya di sini. Coba ini kita titik lagi, kemudian petik 1, kemudian petik 2, kemudian kita akhiri dengan petik 2 lagi. Oke. Nah, di sini kita taruh sini petik 1, taruh tengah. Oke. Nah, di sini kita bisa ini coba, dari variabel coba untuk nantinya menerima request ya. Kita view-nya kita buat ya. Oke, coba get, kemudian nama. Nah, oke. Nah, jadi kita bisa memasukkannya di sini misalnya read, namanya apa. Nah, misalnya namanya Bayu ya. Nah, coba kita ubah di sini query-nya menjadi query all. Oke, sudah. Kita save. Kita refresh. Nah, di sini akan muncul data-data dari Bayu ya. Nah, masalahnya misalnya di sini nanti user itu dia menginputkan hal-hal yang berbahaya ya, yang dapat merusak atau mengubah database, misalnya delete atau apa, itu kan sangat berbahaya. Jadi itu muncullah ya di sini binding parameter ya, digunakan untuk mencegah SQL injection itu. Jadi mencegah adanya manipulasi pada SQL itu. Oke, kita coba untuk menggunakan binding. Nah, oke, kita coba kembali lagi di sini. Kita bisa menggunakan binding ya. Coba kita lihat penggunaannya. Nah, ini binding. Di sini misalnya ID-nya berapa. Oke. Nah, di sini kita hapus terlebih dahulu ini. Oke, kita hapus. Kita ganti lagi petik 1 di sini. Oke. Nah, misalnya di sini namanya ya, berarti sama dengan .2 nama ya, sesuai ini. Kita sesuaikan. Oke, sudah. Kemudian di sini
kita tambahkan misalnya saja tadi ya, bind value. Kemudian di dalamnya itu coba kita buat di sini misalnya nama ya. Nah, di sini kita bisa coba, kemudian kemudian di situ ada get ya, karena kita pakai URL nantinya nama. Nah, oke, sudah. Oke, kita save. Oke, sudah. Kita coba di sini Word Web. Oke. Nah, ini cara ini itu dia lebih baik ya daripada cara sebelumnya. Nah, ini coba kita lihat saja. Nah, sama saja hasilnya, tapi cara ini itu lebih baik ya untuk mencegah adanya SQL injection tadi. Nah, di sini kita bisa pakai bind value, misalnya di sini single parameter ya di sini. Kemudian di sini bisa pakai bind values, misalnya multiple. Ini. Oke. Kita coba untuk bagian selanjutnya menjalankan perintah SQL selain query. Baik, di sini kita akan menjalankan perintah SQL selain query. Nah, jadi untuk menjalankan perintah SQL selain query ya, jadi selain SQL query ini, kita dapat melakukan dengan cara memanggil metode execute ini ya, execute ini. Nah, untuk perintah-perintah DML ya, DML ini data manipulation language, selain menuliskan statement SQL dasar, kita juga dapat melakukannya dengan memanggil metode seperti ini ya, insert, ada update, ada delete. Nah, sebelum memanggil metode execute ya, ini sama seperti SQL ya, tapi dia itu pakai metode ini ya. Oke, kita coba saja langsung. Nah, misalnya di sini ya, kita pakai yang insert. Insert ini. Kita coba yang update dulu lah ini ya. Oke. Nah, di sini kita bisa hapus bind value-nya ini karena kita tidak pakai. Oke, sudah. Di sini juga kita hapus parameternya ini. Oke, sudah. Ini juga kita hapus request-nya karena kita tidak pakai request. Oke. Nah, di sini kita bisa copy kan dari sini. Oke, kita copy ini. Kita paste di dalam sini. Nah, oke, di sini sudah ya. Berarti kita update apa? Kita update tabel mahasiswa. Oke, kemudian kita set apanya? Kita set namanya ya. Misalnya di sini kita ubah dari namanya framework ya menjadi misalnya dari framework menjadi Laravel ya. Kita kasih karena dia string, kita pakai petik, kita ganti di sini petik 2 ya berarti. Oke. Berarti ini itu dia berada di ID 6 ya. Berarti kita isi di sini ID-nya 6. Ya, jadi di mana ID-nya itu 6. Oke. Sudah, berarti kita langsung di sini kita panggil execute ya. Execute. Oke, sudah di sini. Oke, di sini ada error. Nah, ini kita belum. Nah, di sini kita hapus saja. Oke, sudah. Oke. Nah, seharusnya di sini coba kita refresh ya. Kita hapus yang inputan nama Bayu ini. Berarti testdb/read. Oke, kita refresh. Nah, di sini berarti belum berhasil ya karena dia 0. Coba kita lihat. Oh, sudah berhasil ya di sini.
Laravel. Oke, berarti sudah betul. Oke, kita coba untuk yang di sini misalnya insert data ya. Oke, di sini kita bisa copy saja ini. Kita paste di sini. Coba kita lihat. Nah, oke. Berarti kita hapus ini. Oke, di sini ya. Jadi kita insert. Berarti tabelnya di sini misalnya mahasiswa. Oke. Kemudian kita hapus ini. Di sini ada ID, NRP dan juga nama email. Oke, kita pertama adalah ID. ID-nya berarti dia ID-nya itu ID-nya kita kosongi ya, karena dia itu sepertinya dia auto increment. Coba kita lihat strukturnya. Nah, iya dia itu auto increment. Oke, berarti ID-nya kita kosongi, kemudian nama ya, seperti nama, NRP-nya misalnya 4489067. Oke. Kemudian di sini ada nama. Kemudian dia itu namanya misalnya Aladino Zulmar. Oke. Selanjutnya ada email. Oke, kita kasih koma, kemudian email al@gmail.com. Oke, sudah. Kita save ya, kita save. Kita coba refresh di dalam sini. Kita refresh. Oke, di sini. Oke, sudah. Coba kita lihat. Nah, dia muncul ya. Oke. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk membahas tentang cara meletakkan nama tabel dan kolom dalam tanda petik 2. Baik, selanjutnya ada meletakkan nama tabel dan kolom dalam tanda petik atau quote. Nah, ini untuk apa sebenarnya? Coba kita lihat di sini. Nah, ada kalanya kita itu perlu menuliskan perintah SQL yang di dalamnya terdapat nama, tabel, atau kolom dalam tanda petik ya, tanda petik quote. Nah, misalnya kita ingin menjalankan perintah SQL select sum salary from employee. Jadi di sini untuk menampilkan jumlah dari jumlah gaji dari pegawai. Nah, aturan penggunaan quote yaitu berbeda antara DBMS 1 dengan lainnya. Jadi misalnya kita pakai MySQL itu di dalam PostgreSQL itu aturan penggunaan quote-nya itu berbeda lagi. Di dalam Oracle itu nanti juga berbeda lagi. Nah, ini itu menambah kerumitan dalam menulis perintah SQL untuk aplikasi yang database agnostik ya. Database agnostik ini itu database yang tidak terikat dengan jenis DBMS-nya. Nah, dalam IIDAO itu kita dapat mengquote nama kolom dalam double kurung kotak. Ini double kurung kotak. Pakai ini ya untuk contoh penggunaannya. Dan nama tabel dalam double kurung kurawal ya, ini untuk kurung kurawal. Nah, contohnya ini. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang multiple DBMS. Nah, dalam sebuah sistem yang besar atau kompleks, itu seringkali terdapat beberapa server di database untuk data yang sama. Nah, untuk performa, kita mungkin perlu mengaplikasikan strategi bahwa penulisan data itu dilakukan di DBMS master, sedangkan pembacaan data itu di DBMS slave. Nah, jadi di sini dipisah ya. Jadi untuk penulisan data ya, dia ini dilakukan di DBMS master. Kemudian untuk pembacaan data itu di dalam DBMS slave ya. Jadi di sini untuk performanya ya, agar meningkatkan performa.
Nah, untuk menerapkan strategi di atas itu kita perlu mengatur konfigurasi koneksi ke database kita ya. Sebelumnya kita juga pernah melakukan koneksi di dalam materi database migration sebelumnya pernah kita praktekkan ini dengan konfigurasi seperti script di samping ya ini. Ini untuk DBMS masternya, ini untuk slash. Nah, ini untuk timeoutnya misalnya ketika misalnya beberapa menit atau detik tidak ada respon, itu bisa, apabila tidak ada respon berarti unavailable atau apa, itu bisa. Nah, di sini setiap penggunaan metode execute akan dianggap sebagai perintah write ya. Jadi setiap execute ya tadi sebelumnya sudah pernah kita bahas, dia itu dianggap sebagai perintah write yang dilakukan pada DBMS master. Sedangkan penggunaan metode query exec itu akan dianggap sebagai perintah read ya, sehingga dia pakai DBMS slash ini, dilakukan di DBMS slash. Oke, selanjutnya kita akan bekerja dengan database Sahema. Nah, IDAO itu menyediakan metode lengkap untuk memanipulasi objek-objek di dalam database. Nah, ini contoh objeknya. Kalau sebelumnya kita pernah menggunakan, coba kita lihat ke atas, create command ya di sini. Nah, kali ini itu pakai banyak sekali ya di sini. Ada create tabel untuk membuat tabel, rename tabel untuk rename tabelnya, drop tabel untuk menghapus. Di sini add kolom untuk menambahkan kolom, dan di sini ada menghapus kolom, drop kolom ini. Untuk lebih lengkapnya di sini ya. Sebenarnya di situs resminya juga sudah ada ya. Bisa ketik saja di framework ini. Nanti akan muncul untuk database Sahema ini. Selanjutnya itu ada query builder. Nah, query builder itu dibangun di atas IDAO ya. Jadi query builder ini itu di atasnya IDAO dibangun. Nah, dengan query builder itu memungkinkan kita itu untuk membentuk statement SQL secara agnostik ya. Jadi tidak terikat dengan jenis DBMS-nya. Nah, contoh penggunaannya itu query builder normalnya membutuhkan 2 langkah, yakni yang pertama membuat objek IDB query untuk merepresentasikan SQL query ini ya. Jadi dia itu membuat di sini variabel query, kemudian new, di sini itu dia membuat objek. Nah, yang kedua itu menjalankan metode query dari IDB query untuk mengambil data dari database. Script di atas itu akan menjalankan statement SQL seperti di bawah ini. Ya, jadi ini hasilnya itu ini tuh ditranslate dari sini. Jadi ini sama saja ya, ini perintah ini itu sama dengan perintah ini. Ya, di sini itu select ID email. Nah, ini di sini juga ID email. Di sini from user, di sini juga from user. Jadi dia itu berbeda untuk penggunaan petiknya ya. Jadi di sini pakai kurung. Nah, di sini limitnya juga sama. Nah, di sini dia juga otomatis sudah menggunakan band parameter ya di sini. Otomatis. Oke, selanjutnya select ya, perintah select pada query builder. Nah, ya perintah select ini itu dia digunakan untuk memilih kolom ya. Misalnya kita ingin menampilkan kolom nama ya berdasarkan tabel tertentu, itu bisa nanti akan muncul semua namanya ya. Misalnya ID itu semua ID-nya akan muncul. Dalam SQL query itu seringkali kita menambahkan nama tabel di depan nama kolom yang kita pilih. Ya, kita dapat melakukannya dengan di sini. Ini itu nama tabelnya, ini itu nama kolomnya ya. Jadi begitu. Nah, kita juga dapat menambahkan alias untuk kolom dengan cara ya ini. Misalnya ID, kita gunakan alias, nama alias ID user. Jadi yang tampil nanti itu di dalam kolomnya itu ID user, bukan ID ini. Jadi dia alias.
Nah, kita juga dapat menggunakan fungsi dalam database dengan cara ya nah ini pakai concatenation ini untuk menggabungkan ya string. Nah, kita dapat menggunakan metode nSelect untuk menambahkan kolom yang dipilih. Ya, di sini untuk menambahkan kolom. Jadi di sini ditambahkan kolomnya lagi. Oke, selanjutnya ada from. Nah, from ini itu digunakan untuk menentukan tabel di mana query akan dilakukan ya. Misalnya kita ingin mendapatkan informasi tentang gaji dari tabel pegawai, berarti from pegawai ya. Jadi select salary from pegawai. Nah, di sini from user berarti di sini tabel user ya. Nah, di sini kita juga dapat menjalankan SQL query pada lebih dari satu tabel. Jadi bisa 2 tabel di sini. Menggunakan tabel alias dapat kita lakukan dengan cara ya user dan langsung di sini. Oke, selanjutnya ada where. Nah, where ini itu digunakan untuk menuliskan kondisi dari SQL query ya. Jadi kondisi misalnya misalnya kita ingin mendapatkan informasi di mana namanya itu sama dengan Budi ya, seperti sebelumnya. Jadi nanti semua yang bernama Budi itu akan ditampilkan. Jadi di sini where statusnya sama dengan apa. Jadi misalnya kita ingin update mahasiswa dengan ID 6. Jadi update nama tabelnya, kemudian set, kemudian namanya, kemudian di mana ID-nya sama dengan 6 ya. Jadi where ID sama dengan 6. Nah, di sini. Nah, jangan memasukkan variabel di dalam where secara langsung karena akan rentan diserang dengan SQL injection. Nah, ini tuh lebih mudah diserang menggunakan SQL injection ya. Jadi lebih baiknya pada percobaan sebelumnya itu pakai bind parameter. Kita dapat menuliskan beberapa kondisi di dalam where menggunakan hash format ini. Oke, langsung saja. Di sini ada and where dan or where ya. Nah, di sini misalnya ini ya, dia itu variabel berisi nilai 10, kemudian variabel search bernilai string i. Nah, di sini dia itu where berarti dia ini bernilai 10. Kemudian and where dia ini like ini itu dia seperti ya. Jadi judulnya, jadi judul di sini seperti yang ini ya. Nah, di sini untuk ketika di generate itu hasilnya sama seperti ini. Jadi statusnya di mana statusnya itu sama dengan 10 dan title-nya itu seperti ada y-nya ini ya. Jadi di mana title-nya itu ada tulisan y-nya ini. Selanjutnya ada filter where. Nah, ketika membuat kondisi pada where yang melibatkan masukan dari user, biasanya kita ingin mengabaikan jika nilai inputannya kosong. Misalnya pencarian berdasarkan username dan email, namun akan mengabaikan kondisi jika username atau email kosong. Dapat ditulis dengan ini ya, pakai filter where. Nah, jika variabel email kosong ya, jadi ini misalnya di dalam variabel email ini itu dia kosong, sedangkan username ini itu ada nilainya ya, maka yang di-generate itu username-nya. Jadi emailnya tidak di-generate ya, ini sepertinya ya. Nah, mirip seperti metode and where dan or where ya. Kita juga dapat menggunakan metode and filter where dan juga or filter where. Nah, di sini kita tambahkan and ya di sini depannya. Oke, selanjutnya order by, group by dan juga having. Nah, ini order by ini dia itu digunakan untuk menentukan bagian order by pada sebuah SQL ya. Misalnya di sini itu biasanya contohnya itu saat pengurutan data ya. Jadi misalnya di sini
kita urutkan berdasarkan ID-nya, jadi ascending atau descending itu bisa, atau kita urutkan berdasarkan misalnya tahunnya atau tanggal lahirnya, itu juga bisa pakai. Jadi misalnya select nama from pegawai ya, order by berarti dia diurutkan berdasarkan apa, jadi diurutkan berdasarkan ID-nya ini. Selanjutnya itu ada group by ya. Group by ini itu digunakan untuk menentukan bagian group by pada sebuah SQL. Jadi group by ini itu misalnya kita ingin mengelompokkan data dalam departemen apa ya, misalnya contoh kalau pakai departemen atau enggak, kita kelompokkan misalnya dalam kelas apa ya, jadi misalnya kelas 10 atau kelas 11 itu bisa. Selanjutnya ada having. Nah, having ini lebih mirip ke dalam where ya, jadi tapi dia itu lebih ke multiple rows. Nah, selanjutnya ada limit dan offset. Limit ini itu digunakan untuk menentukan bagian limit dan offset pada sebuah SQL ya. Jadi di sini itu batasnya ya. Nah, untuk DBMS yang tidak mendukung limit dan offset, misalnya MS SQL ya, misalnya query builder itu akan mengenerate statement SQL yang mengemulasikan fungsi limit atau offset. Oke, selanjutnya itu ada query method. Baik, selanjutnya ada query method. Nah, jadi di sini ada all. Nah, all ini itu dia digunakan untuk mengembalikan ya semua baris data ini, pakainya all ini semua datanya. Kemudian one di sini itu mengembalikan baris pertama saja untuk hasilnya. Jadi one ini sudah pernah kita praktekkan ya sebelumnya, misalnya pakai query one, query scalar, itu ya sama saja seperti ini. Nah, kolom ini untuk hanya kolom pertama, atau bisa ditambahkan di dalam parameternya kolom berapa itu bisa. Nah, scalar di sini dia akan mengembalikan baris pertama dan kolom pertama ya. Kemudian exist, kemudian count untuk menghitung banyaknya ya di sini. Nah, di sini ada sum, average ya, sum untuk perhitungan ya, ini untuk penjumlahan, average rata-rata, max untuk nilai maksimum. Oke, selanjutnya ada batch query. Nah, ketika melakukan query pada tabel yang berisi banyak data, itu memanggil metode idbQuery .2 all ya. Ini tuh bukan pilihan yang tepat karena hal ini akan menggunakan memori yang besar ya. Nah, ya, ini ketika kita pakai all ini ya, itu sebenarnya tidak direkomendasikan ya, karena dia itu ketika kita menggunakan all ya di sini, itu berarti semua datanya itu ditampilkan ya. Jadi semua datanya itu ditampilkan ya. Apabila misalnya usernya banyak, itu user yang mengaksesnya banyak, itu dia akan menggunakan memori yang besar ya, sehingga nanti akan berpengaruh misalnya pada websitenya atau apa, itu akan berpengaruh. Nah, batch query pada Y itu dia akan memanfaatkan data kursor untuk mengambil data per bagian ya. Jadi per bagian. Secara default batch query itu akan mengambil 100 data untuk setiap iterasi ya. Ini untuk agar tidak menggunakan memori yang besar ya. Jadi itu ditampilkan misalnya per 100 data ya, jadi setiap iterasinya. Nah, kita dapat mengubahnya dengan mengisikan nilai ukuran sebagai parameter pertama ketika memanggil metode batch ya. Jadi di sini query batch 10 berarti dia menampilkan 10 data untuk setiap iterasinya.
Oke, untuk working with database pada part pertama mungkin kita akhiri karena di sini terlalu panjang untuk materinya. Oke, sampai jumpa untuk di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.